Om Swastiastu, selamat pagi, selamat siang semua. Salam Wayan Bali Tender. Adik-adik Beli yang sangat Beli sayangi dan sangat Beli banggakan, masa depan NKRI berada di tangan kalian. Oke, dengan Beli sekarang ingin berbagi sharing atau ingin men-sharing ya saat ini, karena udah dekat waktunya kalian tuh mau tamat. Bagi yang kelas 3 SMK, adik-adik Beli, dan juga adik-adik yang lain, mungkin ada yang tamat SMP yang mau melanjutkan ke jenjang SMK atau SMA. Dan adik-adik Beli, khususnya yang 2 orang ini, Beli sengaja membuat video ini buat kalian sehingga kalian bisa mempertimbangkan kejurusan apa kalian yang akan kalian lanjutkan. Mudah-mudahan kalian gak kapok dengan situasi pariwisata saat ini, karena Beli yakin cepat atau lambat kondisi akan mulai kembali normal, cuman butuh proses saja. Jadi kalian harap bersabar, jangan patah semangat, selalu berjuang, selalu belajar. Oke. Ada pertanyaan dari kalian yang menanyakan, Beli, sebaiknya tamat SMK nanti saya ngambil jurusan waiter apa bartender ya? Sangat menarik pertanyaan ini. Karena dulu Beli tamat SMA dulu, Beli ngambil jurusan Food and Beverage Service. Dan di sini Beli diajarkan mengenai benar-benar detail mengenai tata hidangan untuk di restoran pada dasarnya, dan juga diisi dengan pelajaran mengenai bartending tentang mencampur minuman. Namun intensitas dari pelajaran mencampur minuman itu jauh lebih sedikit ketimbang untuk servingnya. Sehingga apa? Dari pengalaman Beli ini, Beli sampaikan setelah sekian tahun, 16 tahun, 18 tahun Beli menggeluti dunia pariwisata, sebaiknya kalian memilih sesuai dengan, pertama, ikuti kata hati kalian. Kalian udah pernah bersekolah di SMK, menempati jurusan kalian masing-masing, mana yang kalian merasa lebih nyaman, tekanannya lebih sedikit, apakah di saat serving atau di saat membuat minuman. Mungkin kalian belum sempat memberikan kesempatan untuk membuat minuman. Ya, beberapa hal yang harus dipertimbangkan, baik sama buruknya ya dari kedua posisi ini. Jadi server atau jadi waiter waitress, kalau kalian memilih jurusan itu, apa baiknya? Kalian mendapatkan peluang untuk serving tamu jauh lebih besar daripada menjadi seorang bartender. Tidak semua tamu akan membeli minuman beralkohol. Jadi kesempatan untuk kalian untuk mendapatkan tamu itu jauh lebih besar. Akhirnya apa? Keuntungannya, kalian akan bisa atau memberikan peluang mendapatkan extra tips dari tamu. Ini buat kamu nih, lebih besar daripada bartender. Karena ruang lingkup ataupun jumlah tamu yang akan kalian tangani jauh lebih besar daripada jadi seorang bartender. Terus kekurangan jadi seorang server. Kalau kalian menjadi seorang server, tentu pengetahuan kalian tuh tidak akan semaksimal khususnya tentang minuman, tidak akan semaksimal daripada seorang bartender ya. Dan kecenderungan kalian tuh tidak akan bisa membuat sebuah minuman. Mungkin bisa rum, coke, arak, cola bisa. Cuman kalau yang udah detail, pakai ini, pakai itu, alatnya cuman segini sedikit aja, itu mungkin kalian nggak akan bisa. Ya, jadi itu salah satu kekurangannya. Dan biasanya gaji pokok seorang waiter dibanding bartender lebih kecil seorang waiter. Terus kalau menjadi seorang bartender, apa keuntungannya? Kalau menjadi seorang bartender, kalian tuh tentu tahu caranya serving makanan ya. Gimana caranya mengesep tamu makanan. Karena apa? Karena di bar, banyak sekali bar juga mereka melayani tamu untuk makan di bar counter. Jadi kalian tuh harus bisa membuat minuman, mengerti tentang proses pembuatan minuman, menjelaskan tentang produk minuman, dan kalian juga tuh harus bisa menjelaskan dan mengambil order untuk makanan tamu. Jadi double. Apa yang dimiliki oleh kemampuan seorang waiter waitress, bartender harus juga memilikinya. Dan di atas itu, seorang bartender tentu harus memiliki kemampuan menjadi seorang bartender sendiri. Paham detail bagaimana caranya membuat minuman, tentang informasi tentang minuman, apalagi nanti tentang wine, tentang champagne, tentang liquor, tentang beers, semua historinya itu. Dan kalian tuh harus tentu nanti harus bisa menjadi seorang storyteller. Kalian harus pintar mendengarkan apa menjadi cerita tamu tersebut, dan kalian harus bisa mengimbanginya itu. Jadi itu. Dan sisi tidak sedapnya dari seorang bartender, pertama adalah pressure. Ya, pressure atau tekanan. Karena di saat kalian sendiri
Di bar itu biasanya sendiri kerja ya, untuk bar restoran tuh bukan ada yang 2-3, tergantung besar kecilnya restoran. Jadi kalau misalkan di tempat kayak Jabli yang dulu tuh, beli kerja sendiri in charge udah di bar, dan beli punya banyak tamu semuanya makan, mereka yang order makanan. Di saat yang bersamaan tamu dari restoran juga full, mereka banyak yang order minuman. Nah, gimana cara ngendalnya? Itu merupakan pressure yang sangat berat. Tentu akan dibantu support komunikasi dengan manajer, dengan taman yang lain, sehingga bisa running well kan. Cuman ya di sana pressure-nya, kita tuh bahkan mungkin udah kelupaan yang namanya senyum, sudah nggak akan senyum lagi. Cuman di sana pressure-nya. Cuman kalau udah terbiasa, udah bisa nge-manage untuk proses semuanya itu, semua akan menjadi terasa indah, terasa menyenangkan. Dan ya, jadi seperti itu. Sekarang tergantung tentu dari segi budget, keuangan keluarga ya, apakah memiliki dana lebih untuk di jurusan bartender, karena biasanya kalau jurusan bartender itu biaya kuliah atau sekolahnya jauh lebih besar daripada di jurusan waiter waitress ya, jadi itu harus dipertimbangkan juga. Namun secara basic ada orang bilang seorang server tidak bisa menjadi bartender, namun seorang bartender bisa menjadi seorang server. Tentunya harus rajin belajar juga. Ya, bukan hanya bisa jadi seorang bartender titelnya aja tapi nggak pernah belajar, ya nggak akan bisa. Jadi semua ada di tangan kalian yang menentukan, tentu akan disupport. Rajin-rajin belajar, jangan pernah menyerah. Pelajari apapun yang bisa mensupport daripada proses perjalanan sekolah kalian, dan semoga berhasil di kemudian hari, membanggakan orang tua, membantu masyarakat, dan membantu NKRI. Salam Wayan Bartender.